Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Job fair yang membuka ratusan lowongan bagi warga Bontang diserbu sejak hari pertama. Lowongan kerja dibuka untuk lulusan SMA hingga sarjana, bahkan difabel. Hari pertama gelaran job fair di Gedung Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim dipadati ratusan warga Bontang yang mencari pekerjaan. Program Gerapan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang itu membuka 349 lowongan pekerjaan, mulai dari jenjang SMA hingga sarjana. Adapun ratusan lowongan kerja tersebut berasal dari 28 perusahaan, 1 BLKI dan 1 LPK. Gelaran job fair dikhususkan untuk masyarakat Kota Bontang. Diketahui program tersebut ditujukan untuk mengurangi angka pengangguran. Diketahui pengangguran tahun ini di Bontang mengalami sedikit penurunan, presentasenya 7,21%. Membuka lowongan kerja tanpa disnaker, McD mendapatkan teguran. Hal itu lantaran melanggar aturan. Geliat investasi di Kota Bontang terus mengalami pertumbuhan. Sayangnya beberapa investor justru membuka lowongan kerja tidak melalui Dinas Ketenagakerjaan. Terbaru yakni McD. Sebagaimana diketahui, McD secara resmi membuka lowongan kerja melalui postingan di website maupun sosial media dengan penempatan gerai di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Api-Api. Menanggapi hal itu, Kepala Disnaker Bontang Abdul Safa Muha langsung mengambil tindakan dengan menegur pihak manajemen dan meminta untuk menghentikan proses lowongan kerja serta mematuhi regulasi yang berlaku di setiap daerah, yakni Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja. Dalam perda tersebut tertuang setiap perusahaan harus membuka lowongan sebanyak 75% dari tenaga kerja lokal. Menurutnya, para investor bukan tidak mengetahui regulasi tenaga kerja yang berlaku di daerah, melainkan bandel. Oleh sebab itu, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan baru di Bontang. Perbaikan jalan Imam Bonjol mulai dilakukan. Sayang, jalan yang sudah ditutup dibuka paksa oleh pengendara. Hal itu pun dinilai rawan kecelakaan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota memulai proyek perbaikan Jalan Imam Bonjol, tepat di turunan Mapolres Bontang. Struktur aspal sudah digali. Penutupan satu jalur pun dilakukan agar kendaraan tidak melintasi jalur tersebut dan berakibat kecelakaan lalu lintas. Namun demikian, sarana barier yang dipasang di Simpang 3 Imam Bonjol justru dibuka oleh warga. Alhasil kendaraan roda 2 masih bisa menerobos barikade tersebut dan menuju Jalan Imam Bonjol. Diketahui struktur lapisan aspal tersebut digali, mengingat lapisan dalam sudah mengalami kerusakan. Jika tidak dibeton lagi, maka kerusakan akan terus terjadi. Proses penggalian pun dilakukan pada malam hari, di saat arus lalu lintas di jalur tersebut tidak padat. Sebab jika pagi hari dianggap mengganggu aktivitas warga. Soal wacana pengembalian buaya Rizka, Ketua DPRD Kota Bontang menyarankan agar membuat penangkaran terlebih dahulu di Bontang. Wacana pengembalian buaya Rizka ke habitatnya di Guntung mendapat atensi Dewan. Sebagai informasi, buaya Rizka telah dievakuasi dari perairan Guntung dan dibawa BKSDA ke penangkaran buaya teritip awal Oktober lalu. Adapun wacana pengembalian buaya Rizka mencuat ke publik usai kunjungan istri Mendagri Tito Karnavian serta PJ Gubernur Kalimantan Timur. Melihat hal itu, Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faisal Sofyan Hasda menuturkan, jika buaya dikembalikan ke habitat, maka perlu adanya penangkaran di Guntung. Hal itu tentu mempertimbangkan keamanan masyarakat sekitar, sehingga setiap langkah dan kebijakan yang diambil tetap mengutamakan keselamatan warga. Jika demikian, ia menyarankan untuk mendirikan penangkaran sebelum buaya dikembalikan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpos.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.